belum memenuhi syarat, disegel oleh KLHK, jadi tersangka kepala dinasnya, tapi nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, banyaknya pejabat, para perangkat pemerintah yang korupsi ya, karena tegas ya di sini ya, tegas karena kepada bawahannya bahwa jangan ada lagi yang korupsi ya, sampai segitunya karena dia, dan kita dukung ya teman-teman. Oke, seperti apa pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu ya banyak sekali daging-daging yang Kang Deddy sampaikan. Yuk bapak-bapak, ibu, kita simak pidatonya bersama-sama. Selesai masalahnya, wujudnya reka mana? Tempat sampahnya ditutup, kepala dinasnya jadi tersangka, tapi tetap buangnya harus tetap ada. Harus kemana? Akhirnya Jakarta Fluid buang sampah ke sungai yang ada di Bekasi. Kota Bandung kebingungan buat sampah. Ini harus tuntas, nggak boleh lagi nggak tuntas, nggak boleh lagi saling menyalahkan, nggak boleh lagi saling menceritakan. Harus ada solusi, harus ada eksekusi. Jangan pakai lama, harus hari ini, nggak ada kesempatan besok. Ini Pak, ini harus selesai Pak. Sehingga harapan saya dengan pertemuan ini nanti Menteri Sosial itu bisa menggerakkan para pendamping PKH. Mereka mengedukasi warganya bagaimana caranya nanti para penerima dana PKH dan bantuan Kemensos yang sangat besar itu menjadi orang yang produktif. Mereka mau nyapu di lingkungannya, mereka mau ngelola sampah di tiap RT, di tiap RW. Kita bangun sistemnya organik anorganik, kita bangun pemilahan sampah. Yang plastiknya kita kirim ke industri jadi biji plastik. Kita gerakan yang penerima bantuan sosial jangan berubah menjadi orang yang pemalas karena tiap bulan dapat jatah dan bantuan. Nah, kemudian saya ingin ada keterlibatan RT RW, kepala desa, para pendampingnya. Kalau mereka malas padahal usia produktif, menurut saya wajar kalau dievaluasi bantuannya karena dia malas. Nah, kemudian di ketahanan pangan, ini yang terjadi di desa. Orang-orang males jadi tukang tandur, males jadi tukang ngaramet, males jadi tukang drep. Kenapa? Baturge menang 20 kilo teguh tanur. Baturge dapat 20 kilo, 10 kilo teguh ngarambet, malah jadi males. Justru menurut saya orang yang terima bantuan sosial usianya produktif harus didorong ke sawah, nanam jagung, nanam padi, nanam cengkeh, nanam cabai. Kalau hari ini harga cabai diperbincangkan, saya ingin para pendamping PKH nanti, orang-orang para penerima PKH kasih bibit, suruh nanam cabai, suruh nanam jagung, suruh menjadi orang produktif, dapat bantuan. Jangan tumbuh kelas baru yang menjadi pemalas hanya mengandalkan bantuan. Menurut saya ini terus kemudian seluruh bantuan ini harus terintegrasi. Bapak Menteri, saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Orang kaya pengen punya anak, datang ke dokter ini, konsultasi, bikin bayi tabung, habis 2 miliar. Terjadi wae, nu miskin mah jadi. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak Pak, punya 16 anak Pak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Itu pinter semuanya. Saya biasa, dari mana rumahnya, siapa orang tuanya. Akhirnya saya bertemulah dengan orang tuanya yang lagi dikontrakan. Bapaknya ada di rumah, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10. Dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11. Nah, ini harus diselesaikan Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu.
Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial, tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan ruti laut terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah, tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB. Nah, seluruh ini harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini memelopori sebuah pertemuan terintegrasi, dan nanti akan terintegrasi terhadap kebijakan provinsi. Desa yang aktif ngurus sampah, maka bantuannya cair. Desa yang sampahnya tidak diurus, kepala desa anak kawin wae tetulus bantuan anak. Serius. Terus kemudian apalagi, keluarga berencana bagian dari item ini Pak Mendes, bahwa nanti saya kerjasama dengan Pak Mendes, desa yang memenuhi syarat sebagai desa yang istimewa, dia berhasil dalam KB, berhasil dalam pelayanan pendidikan rakyat, berhasil dalam penanganan kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu dan anak, tidak ada stunting, kemudian pengelolaan sampahnya baik, maka kami akan memberikan hadiah stimulus pembangunan senilai 10 miliar rupiah. Stimulus pembangunan 10 miliar. Dan lombanya Pak Mendes akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan mendapat stimulus 200 juta. Juara kabupaten akan mendapat stimulus, desa dan kelurahan ya, termasuk kelurahan, akan mendapat stimulus 1 miliar. Juara provinsi akan mendapat stimulus 10 miliar. Dan nanti akan kami umumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal. Nanti akan kami umumkan secara terbuka. Ini adalah bagian dari memacu. Terakhir, apa yang hilang dari kepala desa hari ini dan lurah? Sifat kultural. Apa itu kultural? Kepekaan terhadap lingkungan. Turunnya dana desa ada positif, ada negatif. Positifnya pembangunan meningkat, keuangan di desa meningkat. Negatifnya kepala desa sibuk dengan administrasi. Kepala desa lebih stres menghadapi inspektorat. Kepala tidak peka lagi, jalan tidak peka lagi, cukut segini tidak peka lagi. Semua terfokus pada apa? Kapan dana desa cair, kapan siltap cair, bagaimana SPJ-nya, muter kepalanya di situ saja. Aspek kepemimpinan kultural kepala desa yang melekat dalam sistem desa yang berbasis kebudayaan hari ini punah dalam pedesaan. Ini. Dan akhirnya banyak kepala desa yang tidak berwibawa di depan rakyat. Untuk itu ke depan harus ada mekanisme sederhana. Untuk satu, aspek administrasi. Yang kedua, kepekaan kepala desa terhadap lingkungan. Yang terakhir, setiap desa kebutuhannya berbeda. Ada yang desa jalannya sudah bagus, tetapi pengelolaan air bersihnya belum ada. Ada desa yang kantor desanya bagus, tetapi pengelolaan sampahnya belum ada. Ada desa yang bagus, tetapi jalan lingkungannya buruk. Saya pikir kita harus mulai punya data desa. Saya ingin sebagai usulan ke Pak Menteri, bantuan desa disesuaikan dengan kebutuhan di desa itu. Ada datanya. Kalau desa ini jalan lingkungan, maka bantuan desanya fokus ke jalan lingkungan. Tapi saya nitip, jalan lingkungan harus kalau mau pakai cor-cor pabrikan. Kenapa? Ketika pakai cor yang dibuat di desa, 1 tahun copot lagi. Tahun berikutnya itu lagi. Tahun berikutnya itu lagi. Teangges. Saya ingin desa ini membangunnya per blok. 1 RW bangun dulu tuntas, jalannya beton, kotniknya 7 cm, semuanya bagus. Pindah setelah itu RW ini. Hari ini duitnya dibagi-bagi Pak. Bagi per RT 25 ewang, 15 ewang, kemudian balur kehujanan coplok deh. Bener kan? Balur kehujanan coplok deh. Dan yang menurut saya yang paling macet dan paling leungit duitnya adalah dana bergulir yang dipakai BUMDes, usaha taruhan aing duitnya pakai piara ayamna ku elu
pakai piara domba, domba na pae, pakai piara lauk, lauk na mabok. Dan kepala desa juga banyak yang bingung masalah ketahanan pangan, Pak. Bingung, Pak. Ini harus mulai terarah. Bahkan lomba kepala desa balong batur dipoto jadi SPJ. Keprok siap deh. Ada program ketahanan pangan, begitu pemeriksa datang, domba batur dipoto di aku. Nah, ini program ketahanan pangan, domba si iroh di aku. Ada yang begitu, jujur tak ya tak? Iya. Nah, ini akibatnya karena kepala desanya salah dalam memilih, datanglah orang yang mengaku sebagai pengawas. Apakah itu dari LSM, apakah dari ormas, apakah ngaku dari wartawan? Mungkin sieun, makin takut. Karena makin takut tiap datang 200. Akhirnya yang ini hilang, yang ini habis. Sieun deui dipanggil ku serse, gila, stres. Ini harus segera disudahi, Pak. Masyarakat perlu pemimpin yang lurus, bukan pemimpin depresi, Pak. Masyarakat perlu pemimpin yang mengayomi lingkungannya, bukan pemimpin yang stres terus-terusan. Karena kepala desa stres, maka kecamatan akan stres, kabupaten akan stres. Saya tidak mau provinsi Jawa Barat menjadi provinsi stres. Ini rubah, Pak. Dan kita jujur-jujuran dengan satu harapan, saya minta kepala desa, karena saya dekat dengan seluruh kepala desa, yang lalu biarkan berlalu. Kalakuan ubah heula geus, jangan diulangi lagi. Tapi sekarang ke depan tolong rubah diri Anda, perbaiki. Kita ingin memimpin dengan baik, kita ingin Jawa Barat istimewa. Itu karena saya memimpin menghindari politisasi apapun. Saya akan bersikap objektif demi kepentingan rakyat Jawa Barat. Saya tidak akan bicara kepartaian, tidak akan bicara saya ke depan apa. Saya ingin desa teh ngah hening, kelurahan teh ngeunah nyanding tapi tong nyandung. Terus kemudian ada lagi, Pak, kelurahan. Karena desa mendapat alokasi terus, kelurahan mengalami kesulitan. Kenapa? Tidak bisa terima hibah, tidak bisa terima dana bantuan. Sehingga saya akan merumuskan hari ini di lomba kartu desa dan kelurahan. Saya pun akan memikirkan bagaimana kelurahan-kelurahan bisa tumbuh dengan baik. Ini saya ucapkan terima kasih. Untuk itu siap? Mana siapnya? Siap? Awas ya, balik digawe di dia Tegarawe si awas kuai. Siap? Siap desanya bersih? Siap bebas stunting? Siap bebas kemiskinan? Siap bebas kematian ibu dan anak? Siap tidak nyandung? Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Bapak Ibu. Poin penting ya tadi yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang mana terutama para perangkat pemerintahan seperti kepala desa ya, dan ada bupati ke atasnya ya. Poin penting ya, pertama jujur ya, jujur terutama terhadap anggaran-anggaran yang sudah diamanahkan. Ketika sudah ada jatah buat warga rakyat miskin, ya salurkan ya, itu yang Kang Deddy mau. Dan kita sebagai ya kepala pemerintah, sebagai misalnya kepala desa, coba lihat di sekeliling kita ya, masih banyakkah warga yang sakit, masih banyakkah warga yang kelaparan ya. Kalau masih banyak ya berarti kita belum bisa ngurus desa tersebut ya. Itu yang disampaikan oleh Kang Deddy. Tugas kedepannya ya, mensejahterakan rakyat warga itu ya, itu yang harus ada di pikiran kepala desa dan semuanya alat pemerintahannya. Itu yang diharapkan oleh Kang Deddy. Jadi nggak cuma asal jadi kepala desa tentang petenteng yang ngurus APBN apalah, itu mah anak ya, semua orang bisa. Yang susah itu ya buat masyarakat menjadi sejahtera, buat masyarakat menjadi ya sehat, seperti itu ya. Semoga yang disampaikan Kang Deddy bisa terrealisasi, terutama bisa diterapkan
oleh para perangkat desa ya. Itu harapan kita, itu ya, agar apa, warga nggak banyak yang nganggur, warga nggak banyak yang kelaparan dan yang lainnya. Harusnya peran alat pemerintahan di situ ya teman-teman. Oke, itu dia pidato kali ini. Semoga kalian bisa selalu dan semoga teman-teman juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah nonton video ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.